1-1. Voet. Mooi meegenomen door Eliano Reinders. Daarmee Doker Smit Bos ingestuurd. Nog altijd Eliano Reinders. En die schiet die bal schitterend binnen. Geweldige goal. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean terbaru mengenai requestan kalian ya. Pemain keturunan yang sudah saya bahas kemarin, ternyata banyak netizen yang mengatakan bahwa Bang, untuk Eliano Reinders ini sangat sulit ditemukan bagaimana skillnya. Kemudian bagaimana sebenarnya track record dari sosok Eliano Reinders ini Bang. Banyak sekali yang request kepada saya seperti itu. Maka dari itu mungkin saya akan lebih detail ya membahas mengenai sosok Eliano Reinders ya. Karena kemarin kalian juga sudah menonton ya video sebelumnya mengenai pembahasan Mas Hilger dan juga Eliano. Saya akan fokus kali ini membahas mengenai Eliano Reinders itu sendiri. Oke, saya sebelum lanjut teman-teman ya, mungkin bagi kalian yang sibuk bekerja ataupun sedang bekerja ataupun kuliah ataupun aktivitas kalian yang lain, saya rekomendasikan parfum premium ya. Ini non alkohol ya, tanpa campuran, 100% bibit murni. Ini juga bisa untuk ibadah teman-teman ya. Kalian bisa lihat kuningnya. Ini premium ya teman-teman ya, non alkohol. Jadi tanpa campuran sama sekali. Kalian bisa link ya, klik di link deskripsi di bawah ya, di video saya di bawah ini ya, di deskripsinya ya. Kemudian kalian bisa check out ya, mumpung masih ada promo teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut teman-teman mengenai Eliano Reinders. Sebelum saya setelkan skillnya ya, saya ingin menjelaskan bahwa Eliano Reinders ini ya, di musim lalu saja bersama PSI Zoli di laga resmi ya, bukan pertandingan persahabatan, itu bermain 22 kali ya. Ini secara beruntun, bahkan hanya beberapa laga saja ya. Ketika di pertandingan pertama Eredivisie ya musim lalu hingga pekan ke-8 dia bermain beruntun, kemudian dia bermain di pekan 9 45 menit, kemudian selanjutnya dia selalu menjadi pemain utama ya, bermain full 90 menit. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Eliano Reinders ini ya pemain yang memiliki jam terbang dan juga pengalaman yang bagus. Padahal ya kalau dilihat ya dari segi tinggi saja pemain ini hanya 168. Tetapi bagaimana dengan tinggi seperti itu dengan posisinya sebagai back ya. Padahal kalau di Eropa itu kalian tahu lah bagaimana striker, kemudian bagaimana winger itu pasti memiliki tubuh ya atau posisi dan juga penempatan yang sangat bagus ya di lini depan dan juga tentu postur tingginya. Tetapi berbeda dengan Eliano, dan luar biasanya pemain ini menjadi pemain kunci di PSI Zoli ya. Ini yang akan saya bahas lebih tuntas. Nah, ini kita akan lihat bagaimana skill dari ini teman-teman ya, dari sosok Eliano Reinders. Nah, ini saya kutip dari Hello Ball ya. Jadi kalian juga bisa nanti saksikan juga di YouTube, banyak cuplikannya. Nah, ini saya melihatnya dari sisi permainan saja, dia memang dominan diletakkan di bek kanan teman-teman, di bek kanan. Nah, ketika saya melihat ya bagaimana pola permainan dari sosok Eliano ini ya, memang secara jelas sekali alasannya sangat kuat sekali mengapa pelatih selalu memainkan Eliano di sisi kanan ya, di Zoli ya yang saya bicarakan ini. Karena ya saya melihatnya bahwa sosok Eliano ini memiliki kecepatan ya. Kalau adu body memang pemain ini agak sedikit kalah lah dengan pemain-pemain yang berpostur besar ya. Tetapi dari segi kecepatan ya, walaupun pemain itu tinggi kemudian besar, kalau kecepatannya kurang jelas itu kalah. Dan sosok Eliano Reinders itu memiliki kecepatan ya. Ketika mungkin dia ketinggalan dalam menguasai bola ataupun dia ketinggalan ya dalam hal ini oleh musuh ya, dia mampu mengejar kembali. Dan bagaimana umpan-umpannya, dia itu mampu untuk umpan silang. Jadi bukan hanya ya, ini kelebihan dari sosok Eliano. Ketika bola itu memang sulit untuk dilambungkan ke depan ya, dia mampu untuk bisa ya membuka ruang sedikit, kemudian memaksa menarik pemain lainnya, terkhusus pemain tengah untuk bisa
ambil bola untuk bisa menjemput dirinya. Nah, ini kelebihan dari sosok Eliano Reinders. Jadi untuk posisinya ini ya itu memang sudah tidak diragukan lagi di posisi bek kanan ya, karena dia sudah sering bermain di situ. Tetapi ya ini menjadi alasan kuat juga ya, mengapa Sintayong ini mau ya untuk menaturalisasi dirinya ya. Ini juga bisa menjadi alasan kuat. Saya lihat di skillnya ini ya, dia bisa bermain sebagai winger, itu poin penting ya. Dia bisa bermain sebagai winger karena ya ketika posisinya itu sebagai bek kanan, dia mampu untuk bisa langsung ke depan ya dan meninggalkan posnya, sehingga posnya ini bisa diisi oleh pemain tengah ataupun bek tengah ya yang memang di situ bergantian, sehingga Reinders maju. Jadi ketika pertandingan-pertandingan penting ya, Eliano ini ya ketika saya lihat ya di data statistiknya, bahkan kalian juga bisa lihatlah di Transfermarkt ya saat melawan Feyenoord, kemudian juga Nijmegen, Ajax Amsterdam ya, juga beberapa klub besar, AZ Alkmaar ya, dirinya selalu bermain. Dan di sini pun saya tahu bahwa keterampilan ya bagaimana sprint kemudian daya jelajah ya itu sangat diperlukan di sebuah tim ya. Itu harus ada 1 hingga 5 pemain dan Zoli memiliki salah satunya ya, itu adalah Eliano Reinders. Jadi wajar jika ketika bermain dengan klub-klub besar atau tim-tim besar, Reinders selalu bermain. Dan ini juga bisa menjadi alasan mengapa Sintayong ingin menaturalisasi dirinya, karena dirinya memiliki daya jelajah yang tinggi. Nah, ini poin pentingnya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau dilihat juga ya bahwa sebenarnya sosok Eliano ini ya, selain bisa di back kiri, di back kanan, dia juga bisa di back kiri. Ya, ini posisinya ya. Memang itu benar sekali ya. Sering kali juga ya Eliano ini ketika memang ya diturunkan sebagai pemain pengganti ya, dia tidak berposisi sebagai back kanan ya, tetapi diposisikan sebagai back kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Eliano ini secara kematangan itu juga sudah matang sekali ya dari segi permainan, padahal usianya juga masih relatif muda, 23 tahun ya. Dan menurut saya apa yang sudah terjadi saat ini dengan PSSI, dengan Sintayong ya, dengan memutuskan untuk ya ini mengambil jasa Eliano Reinders untuk bergabung bersama skuad timnas, itu adalah keputusan yang tepat. Bahkan menurut saya ini sangat tepat sekali. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita sudah melihat skillnya, jelas ya kita mengetahui bahwa sosok Eliano Reinders ini adalah pemain potensial yang ini akan sangat membantu timnas Indonesia untuk ke depan dalam meraih beberapa visi dan juga prestasi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Eliano Reinders dan juga skillnya? Apakah kalian yakin dirinya mampu untuk membantu timnas Indonesia ya berprestasi di kancah sepak bola Asia ataupun dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.